Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiawan dengan NIM 4141912017. Di sini saya akan menjelaskan usaha saya yang bernama El Panacota Dessert Cake. Usaha saya itu ada slogannya, yaitu dessert lembut, lumer di mulut. El Panacota ini seperti makanan ini berasal dari Italia, ya seperti puding-puding yang dijajakan di pedagang kaki lima, tapi ini versi elitnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan besar dari usaha saya. Tujuannya adalah untuk menambah ilmu dalam bisnis. Terus kemudian isu yang diangkat adalah kebutuhan tempat nongkrong untuk para muda-mudi. Yang kedua adalah mahalnya harga makanan di tempat nongkrong. Kenapa saya memilih isu ini adalah kebutuhan tempat nongkrong itu para muda-mudi itu banyak. Anak-anak muda, kalangan anak muda, terus bapak-bapak, dan sebagainya. Tempat nongkrong itu untuk ya berbagai macam. Untuk refreshing, dan sebagainya. Dan mahalnya agar harganya makanan di tempat nongkrong. Kemudian contoh kasus atau cerita. Kebiasaan nongkrong sudah ada sejak zaman dahulu. Namun biasanya nongkrong cukup di warkop. Lifestyle ini berkembang ke tempat-tempat seperti kafe. Ketika pikiran sudah penat dengan tugas kantor yang membludak, nongkrong menjadi salah satu untuk menyegarkan kembali pikiran. Nongkrong juga bisa menjadi cara untuk berbagi cerita dengan teman. Ya seperti sharing pada teman dan bisa menambah partner bisnis. Ya, kan kebanyakan begitu. Kayak seperti ketemuan dengan klien dan sebagainya. Solusi yang sudah ada yaitu memberikan tempat yang nyaman dan Instagramable. Kebanyakan muda-mudi itu kan jiwanya jiwa sosialita. Kemudian memberikan harga sesuai dengan kantong. Kemudian solusi yang ditawarkan produk atau jasa usaha saya itu adalah membuat produk yang nikmat kepada customer dengan kualitas pelayanan agar supaya pelanggan kembali. Sebagai contoh, memberikan cita rasa yang enak gitu. Dan yang kedua adalah harga yang relatif murah. Ya penduduk Indonesia ini ya mayoritas ingin harganya yang murah tapi mendapatkan cita rasa yang enak. Kemudian yaitu value proposition yang unik. Functional benefitnya adalah saya akan membuat produk kualitas juara dengan harga yang terjangkau agar semua kalangan dapat memiliki produk yang saya jual. Kualitasnya itu seperti ya higienis, gizinya ada, dan harganya itu terjangkau. Functional benefitnya itu. Kemudian emotional benefitnya. Saya akan memulai dengan pendekatan memberikan promosi serta mendapatkan tester makanan yang lain jika membeli produk saya. Sebagai contoh, saya punya teman. Saya akan memberikan produk saya, icip-icip lah bahasanya. Saya kasih, nanti saya akan memberikan tanggapan dia, apakah enak atau tidak. Dan apabila enak, saya akan mencoba mempromosikan produk saya ini ke teman saya. Kemudian slide selanjutnya adalah
inputnya itu adalah pemikiran untuk memiliki usaha sendiri. Itu kemudian memikirkan usaha apa yang akan dijalankan. Kemudian proses observasi tentang bahan baku yang akan digunakan. Kemudian analisis persaingan di sekitar yang memiliki toko fisik. Kemudian analisis target pasar. Kemudian memikirkan konsep yang akan direalisasikan. Sebagai contoh, observasi tentang bahan baku. Dan kebanyakan bahan baku sekarang mengikuti harga inflasi yang ada di dunia ini. Kemungkinan kan bahan bakunya itu naik lah sesuai inflasi yang ada. Kita observasi dulu di pasar-pasar, apakah harganya ada yang lebih murah, studi banding harga lah. Kemudian analisis pesaing di sekitar yang memiliki toko fisik. Analisis ini ya seperti apa ya? Melihat peluang yang ada di toko yang akan saya buka gitu prosesnya. Pesaing apa, ada pesaing lain atau tidak, agar memaksimalkan keuntungan yang besar. Kemudian analisis target pasar. Analisis target pasar ini seperti target pasar itu seperti entah anak-anak, remaja-remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya, semua kalangan. Kemudian memberikan konsep yang akan direalisasikan. Konsepnya ini adalah saya akan berkonsep itu seperti tempat tongkrongan dan memberikan harga yang relatif sesuai dengan kantong. Outputnya terus kemudian ada output, membuat produk makanan dengan bahan kualitas juara dan memberikan harga terjangkau. Seperti proses yang sebelumnya itu, analisis observasi tentang bahan dan target pasar. Outputnya adalah membuat produk makanan dengan bahan kualitas juara dan memberikan harga terjangkau. Kemudian memberikan pelayanan yang baik. Outcome-nya adalah memberikan dampak positif yang akan dirasakan langsung oleh customer, terutama masalah harga. Kemudian akan memberikan kesan baik karena harga murah sudah mendapatkan produk dengan kualitas juara. Kemudian rasa produk tidak kalah enak dengan pesaing di sekitarnya. Next, target customer-nya itu adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Di sini ada ya start-nya. Next, kompetisi dan posisi pesaing. Pesaingnya langsung itu adalah Bittersweet by Najla. Pemurah dessert shooter Lewis dan Carroll The Luca Plaza Senayan. Kemudian ada pesaing tidak langsung seperti ya di toko online ya. Ada by Uwi Bama, Mamina Recipes, dan Amino Store. Di sini posisinya seperti ya begini yang ada. Next, strategi. Strateginya itu fase 1, bulan 1 sampai bulan 6. Yaitu launching produk saya itu. Kemudian berlangsung promo, memiliki toko kecil di tempat tinggal, dan memiliki tim 1 sampai 3 orang. Fase kedua, bulan 7 sampai bulan ke-12. Meluncurkan varian rasa terbaru dan mengadakan promo terbaru. Fase 3, bulan 13 sampai bulan 18. Meluncurkan varian rasa terbaru, mengadakan promo terbaru, kemudian membuka toko di wilayah berbeda, dan terakhir adalah menambahkan tim. Next, kebutuhan dan alokasi dana. Untuk peralatan membutuhkan 10 juta rupiah, bahan habis pakai 3.500.000, biaya transportasi 1 juta, biaya lain-lain itu adalah 1 juta. Total 15.500.000. Target yang dicapai dalam 4 bulan ini adalah September 2022 memiliki rumah produksi,
kemudian Oktober membuat iklan di medsos, November 2022 grand launching produk pertama mengundang teman terdekat dan keluarga, Desember 2022 menjual secara menyeluruh stok yang ada. Proyeksi keuangannya untuk harga per unit itu Rp25.000. Dari total jumlah bahan habis pakai dapat memproduksi Panacota sebanyak 360 cup dengan harga Rp25.000. Omsetnya itu apabila dia habis gitu 360 cup dikali 25.000, totalnya itu 9 juta rupiah. Perhitungan penghasilan bersih bulan pertama, total omsetnya itu kan 9 juta, dikurang semua biaya itu seperti beli bahan baku, biaya-biaya yang lainnya yang sebelum slide yang dijelaskan, itu Rp8.711.000 dikurang. Jadi labanya itu bulan pertama itu Rp299.000. Untuk perhitungan penghasilan bersih bulan kedua, yaitu total omset dikurang biaya bahan dan tambah biaya transportasi, yang nominalnya adalah 9 juta rupiah, dikurang 5.006.000 rupiah. Jadi penghasilan bersih bulan kedua yaitu 3.994.000 rupiah. Perhitungan laba bertahun apabila rame setiap harinya 360 cup. Apabila sebulan itu flat gitu 360 cup. Penghasilan pertama itu kan ini laba per tahunnya ya, Rp299.000 ditambah penghasilan keduanya itu kan 3.994.000. Ini apabila habis dalam satu bulan itu 360 cup dikali 11. Jadi totalnya Rp40.169.000. Kemudian udah ujung slide. Terima kasih, saya sudah menjelaskan PPT untuk UAS ini. Di sini ada akun Instagram saya, Twitter saya, dan Facebook saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.